Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita telah mendapatkan mobil yang banyak sekali dan sering sekali di request oleh para subscriber dan viewer kami. Dan mobil ini pun juga adalah salah satu mobil minivan terfavorit oleh masyarakat plus 62 guys. Inilah, kalau kalian tidak tahu, adalah mobil Toyota Alphard tahun 2019 yang sudah facelift dia yang terbaru guys. Ini adalah facelift Transformer yang generasi dia yang terbaru, yang sudah ada grillnya yang lancip itu guys. Sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton review ini. Dan kalau kebetulan kalian suka, jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe kepada channel saya dan follow Instagram saya supaya kalian dapat sneak preview sebelum saya mengupload video baru. Gak usah lama lagi, mari aja kita langsung mulai review mobil ini. Yes, dan kalau kalian tebak, kita langsung mulai reviewnya di posisi baris kedua mobil ini guys. Karena kita semua tahu bahwa memang desain facelift dan apapun itu ya cukup keren untuk estetika. Tapi kerajaan dan mahkotanya Alphard, dan alasan mengapa banyak orang beli Alphard itu adalah di sini guys. Jok baris kedua di dalam mobil ini. Dan saat kita di jok baris kedua mobil ini, memang bisa dibilang mobil ini itu sulit untuk ada yang menyaingi di kelasnya ya. Palingan yang bisa menyaingi di Alphard ini itu hanya si Lexus LM yang terbaru tuh guys. Tapi itu harganya sama dengan dua Alphard guys. Kayak Alphard ini itu kan dijual di angka sekitar 1M. Kalau LM itu yang barunya itu udah hampir mau 2M tuh guys. Koreksi saya kalau saya skala ya, karena saya belum begitu update untuk harga si Lexus LM-nya itu. Tapi nonetheless, menurut saya Alphard ini sih udah cukup oke loh. Kayak kalian lihat sekarang, ini dari segi headroom itu saya udah luas banget. Legroom gak usah tanya, legroomnya tuh luas banget. Dan ini udah di push sampai ke paling ke depan. Dan ini pun jok mekanismenya saya juga masih bisa mundurkan ke belakang. Kalau masih misalkan kurang banyak tempat lagi, saya masih bisa mundurkan secara ke belakang secara langsung guys. Dan saat Anda berada di jok baris kedua ini, Anda langsung dijamu dengan interior beige yang kelihatannya sangat amat mewah sekali. Dan bukan hanya estetika saja yang mewah, dari sentuhan sedikit pun, kayak Anda lihat sekarang, semua bahan-bahan yang Anda bisa pegang di sini sampai ke daerah-daerah pintu sini itu soft touch. Apalagi gabus yang Anda dudukin di jok yang sudah ventilated ini, itu sangat amat empuk dan waduh, plushy banget guys. Dan ini mesti dibilang salah satu jok mobil yang pernah dibuat yang sangat amat nyaman. Mungkin dari segi kualitas jok yang bisa menyaingi mobil ini itu adalah BMW X7 yang mempunyai jok yang mahkota rajanya juga guys, yang hampir menyaingi mobil ini. Tapi kalau dari segi kelas minivan, ini paling enak dengan jok kulit kontur yang kelihatan sangat amat nyaman dengan ventilated lagi guys. Dan maksud saya ventilated, kalau misalkan cuaca di depan dingin, Anda bisa mengatur heated seats di mobil ini, yang Anda bisa mengatur dari dua posisi di sini guys. Dan itu enaknya di mobil ini. Kalau dari segi interior looks, estetikanya sih sangat amat mewah. Kayak kalian lihat sekarang, ini ada banyak wooden panel trim dengan sedikit chrome plating di sini. Dan apalagi saat Anda menangkap cup holder 2 di sini, Anda mendapat perjamuan kayu di interior sini guys. Dan di sini pun Anda juga bisa mengakses ada dua cup holder di sini, satu untuk kiri, satu untuk kanan. Dan di sini pun Anda juga mendapatkan bottle holder di bawah pintu sini guys. Dan kalau untuk praktikalitas masih ada tempat penyimpanan lagi di sini. Dan ditarik bawah sini juga masih ada tempat yang sangat amat luas di konsol boxnya. Sayang dia itu nggak ada cooler box ya. Coba deh dia ambil sedikit teknologi dari si Land Cruiser gitu. Ada cooler box di jok baris keduanya. Itu luar biasa sekali sih itu guys. Dan teknologinya pun itu juga nggak kalah di mobil ini. Anda mendapatkan TV di atas sini yang bisa Anda kontrol dengan remote. Dan Anda pairing dengan handphone Anda dengan menggunakan Micra Cas. Dan Anda kayak kalian lihat sekarang, ini juga bisa mengatur ambient lightingnya di mobil ini guys. Anda pencet tombol yang di atas sini yang ada tulisan room untuk mengatur seleksi kebrightnessannya dan warnanya. Anda bisa mengganti pencet tombol yang color di sini. Anda pun di atas sini juga bisa mengatur direction flow AC-nya,
terus kecepatan AC, temperatur, dan mematikan dan menyalakan AC-nya pun juga Anda bisa ngatur. Dan Anda juga bisa membuka dan tutup sunroofnya yang ada di jok baris kedua itu guys. Dan dengan mobil ini tambah lega lagi, dan ditambah nuansa lebih kelegaan lagi dengan si sunroof itu guys. Dan sunroof ini bukan hanya didapatkan di jok baris kedua, tapi si driver pun kalau perlu udara segar juga bisa mendapatkan, karena dia juga bisa mengakses dan membuka sunroof yang di depan. Itulah dari segi kenyamanan itu luar biasa. Dan ditambah lagi dengan mobil ini mempunyakan total ada 8 speaker. Itu suara kedengarannya di mobil ini itu luar biasa sekali. Bayangkan kalau Anda habis pulang dari kantor capek gitu ya, capek, ini Anda menaikkan joknya, full seperti ini. Nah, terus ini Anda reclining lagi, Anda reclining full sampai ke bawah, menikmati audio sound system, melihat sinar bintang-bintang saat pulang kantor di jam malam-malam, atau enggak sekarang di siang-siang liatin sinar matahari. Itu waduh, nggak ada nuansa dan suasana lebih baik daripada ini guys. Dan mobil ini itu sangat amat mendukung kalau Anda ingin menduduk di postur seperti itu, karena dia mempunyai bantalan kiri kanan seperti ini, yang kalau kalian tidur tuh ya palanya tuh nggak bakal jatuh kemana-mana guys, bakal ditahan dengan supporting seperti itu. Dan memang karena saya itu cukup pendek 171 cm, saya nggak bisa sampai full ke atasnya sini guys, karena mobil ini tuh support buat headrest itu sangat amat tinggi. Dan yang paling enak itu lumbar supportnya tuh empuk dan enak sekali, sangat suportif untuk punggung Anda yang Anda sudah capek dari kerjaan guys. Dan kalau misalkan, dan pastilah Anda menggunakan jasa supir di mobil ini, itu enak banget. Satu, body roll di mobil ini saat Anda berada di belakang itu nggak kerasa, halus banget. Dari tadi saya kan sambil di test drive, sambil muter-muter ini nih, kayak sekarang itu body rollnya nggak ada sekali, kayak shaking-shakingnya tuh nggak gitu parah. Saya nggak perlu sampai pegangan kayak gini gitu. Dan itu bisa dibilang nuansa kenyamanannya itu enak. Dari segi soundproofingnya di mobil ini itu luar biasa. Tapi mungkin sedikit suara jalanan tuh sedikit kedengeran ya, saya nggak tahu kenapa. Tapi selain itu sih oke loh, suara mesin motor atau apapun gak gitu kedengeran, karena sistem soundproofingnya di mobil ini itu cukup bagus. Dan kalau dari segi kekomplitan, mobil ini itu sudah menggunakan all auto untuk kaca-kacanya dia semua guys. Dan turunnya tuh relatif cukup banyak loh, hampir setengah dia turun. Kebanyakan kalau mobil MPV seperti yang ini, yang sliding door, itu kan kacanya palingnya cuma setengah segini guys. Tapi kalau ini hampir full guys, hampir full. Dan kalau misalkan Anda mau ada privasi lebih tambahan lagi, Anda juga bisa menurunkan dan memasangkan tirainya ini, dan Anda bisa tempel. Dan Anda pun juga bisa kayak kalian lihat sekarang, menambah sunshade di mobil Toyota Alphard ini. Dan itu menjadi nuansa nggak bisa kelihatan dari luar ke dalam ya guys. Kalau misalkan Anda nggak pasang kaca film yang gelap gitu, ini nggak bakal kelihatan nih, apalagi ditambah tirai seperti ini, full comfort dan privacy. Di sini pun Anda juga dapat reading lamp yang nyalanya tuh pelan guys, kayak klasik luxury banget. Anda pencet tombolnya untuk meredamkan sedikit dan pencet 2 kali untuk full matikan total. Tapi yang saya sukanya itu cepret, Anda pencet tuh dan pelan-pelan nyala. Dan inilah yang karena sekarang ini juga ada fitur Nano E yang memfiltrasi udara-udara kurang bagus dan netralisir semua kuman-kuman di mobil ini. Sangat bagus di saat pandemi seperti ini guys. Dan memang saya nggak ngomong ini tuh karena saya memang mau jual atau mau bagus-bagusin mobil ini, tapi memang ini mobil tuh nyaman banget. Bisa dibilang salah satu nyaman untuk disupirkan, dan merasakan jok baris keduanya tuh nyaman banget. Dan selain misalkan jok baris kedua di mobil ini, Anda memang ini sedikit jeleknya nih di mobil ini. Kalau Anda mau turunkan cup holdernya untuk ke belakang, Anda tuh pencetnya tuh mesti kayak gitu. Dan saat Anda bergerak kepada belakang gitu misalnya, nah, Anda pun juga nggak usah takut, karena Anda masih mendapatkan banyak space di jok baris ketiganya mobil ini guys. Dan karena sekarang nih, itu legroomnya
masih cukup oke, nggak gitu pas-pas banget, tapi headroomnya tuh luas. Headroomnya luas dan kualitas material di belakang sini itu masih sama kayak yang di depan. Semua full kulit dan gabusnya itu full empuk banget. Full empuk banget. Dan Anda pun di sini juga masih kebagian cup holder kayak Anda sekarang. Ini ada taruh cup holder juga. Dan di sini pun Anda juga bisa dapat mengatur AC-nya juga dari sini, guys. Komplit sekali ya mobil ini. Dan enak ya di mobil ini. Memang nuansa di supir kan tuh luar biasa. Tapi saat kita berada ke dalam posisi mengemudi, posisi supirnya mobil ini, kita nggak bakal kecewa juga, guys. Mari aja kita langsung lompat ke posisi supirnya mobil ini. Kita di jok baris supir di mobil Alphard ini, kita langsung merasakan betapa halusnya nuansa mengemudinya di mobil ini. Yes, mobil ini itu menggunakan transmisi CVT, transmisi constant variable transmission, dan memang bisa dibilang itu halus, guys. Sangat amat halus nuansa menyetirnya di mobil ini. Dan memang persepsi Alphard itu kan sering dipakai supir, tapi sebenarnya yang sering terjadi gini nih di Indonesia nih. Kalau misalkan lagi mau pakai supir, pakainya Alphard. Tapi kalau misalkan nggak ada supir, pakainya Fortuner gitu loh. Tapi sebenarnya kalau Anda nggak keberatan dengan lebar dan panjangnya mobil ini, sebenarnya kalau Anda nyetir mobil ini secara personal, secara pribadi tanpa supir, itu juga cukup enak gitu. Karena nyaman dan joknya itu sangat amat suportif. Ya maksud saya suportif apa? Head supportnya komplit. Dan lambar supportnya memang nggak gitu besar, nggak seakomodir kayak yang belakang, tapi tetap memadai, nyaman, dan apalagi dibantu dengan armrest yang tebel di sini. Armrestnya tebel dan juga empuk kualitasnya. Dan armrestnya ini bisa diakses oleh dua sisi. Anda bisa pencet dari sini dan Anda pun bisa pencet di sini, guys. Nah, kalau misalkan Anda lihat sekarang, itu saat Anda mau akses wireless chargingnya, itu nggak bisa diakses dengan handphone seperti apapun. Saat ini, handphone saya pun itu nggak muat untuk kena wireless chargingnya, guys, karena sedikit cukup besar ya. Jadi nggak muat tuh. Mungkin ke depan ya bisa diperbaiki lah, supaya handphone manapun bisa muat di dalam wireless charging mobil ini. Sayang sekali, fiturnya sudah komplit, tapi saya nggak bisa menggunakan, ya kan? Kebuang-buang fiturnya, guys. Tapi tenang aja, masih terakomodir dengan banyaknya USB charging port dalam mobil ini, guys. Nah, saat mobil ini nyetir, kayak saya bilang tadi, mobil Alphard ini tuh nggak sebegitu parah untuk dibawa nyetir aja. Memang mobil ini tuh cukup panjang, dengan kepanjangan 4,9 meter dan kelebaran 1,85 meter. Itu ada beberapa orang yang sedikit keberatan ya saat mereka mengemudi mobil ini. Tapi nggak usah ragu-ragu, karena di mobil ini sudah di fit out dengan 360 parking camera yang ada di spion kiri, spion kanan, bumper depan, dan juga bumper belakang. Dan itu sudah mengakomodir semua postur-postur blind spot Anda. Apalagi juga dibantu dengan teknologi blind spot monitoring. Anda bakal terjamin ngerasa aman. Dan enak ya, saat Anda send kiri ke kanan sekarang, itu screen-nya bakal menunjukkan kamera di spion kiri. Kalau saya nge-send ke kanan, bakal menonjolkan kamera di spion kanan saya, guys. Dan kalau misalkan saya berhenti dan masuk ke reverse, kamera belakangnya akan langsung menonjol seperti itu, guys. Dan kalau untuk fitur ekstra lagi, ini adalah multi-use kamera. Kayak kalian lihat sekarang, multi-use spion belakang. Ini spion belakangnya bisa mencerminkan kamera. Jadi Anda tuh nggak usah lihat-lihat ke belakang seperti ini, guys. Nggak perlu lihat ke kamera juga. Hanya perlu lihat ke spion dan Anda sudah bisa melihat di belakang Anda itu ada mobil apa gitu loh. Kalau Anda parkir, itu sangat ngebantu sekali. Dan ini pun juga Anda bisa naikkan dan turunkan. Anda bisa pencet tombolnya. Nih, Anda mainin ke sini. Nah, Anda pencet. Nah, ini Anda naikkan dan Anda turunkan. Itu bisa tuh Anda mainkan. Anda jadi bisa ngeliat suasana saat Anda mau parkir atau nggak misalkan di belakang. Itu kelihatan tuh semua tuh. Ini keren sih. Ini salah satu fitur yang luar biasa. Yang saya nggak nyangka mobil pabrikan Jepang memasukkan fitur ini. Yang biasanya itu ada kayak kemarin di Camaro yang kita review. Dan di mobil Eropa jarang juga. Ini saya kaget lihat fitur ini berada di Alphard. Dan ini tuh bisa jalan terus meskipun misalnya nih Anda berada mengemudi, ini bakal menonjolkan terus, nggak tengah jalan mati gitu loh. Itu mantepnya di mobil ini.
Dan kalau dari segi suspensi itu enak, mobil ini suspensinya memang ada kerasnya, tapi dia sudah menggunakan adaptive suspension yang mungkin sedikit keras itu karena dia ground clearance. Nah, ground clearance di mobil ini itu hanya 16 cm dan itu menyebabkan sedikit kalau ada gejolokan tuh sedikit kasar lah. Tapi overall bisa diperbaiki di kedepannya. Meskipun udah ada adaptive suspension, masih kadang-kadang sedikit kerasa lah, masih sedikit kerasa, kurang begitu empuk gitu guys. Dan kalau membicarakan soal mesin, mobil ini mesinnya cukup bertenaga. Mobil ini menggunakan mesin 2500 cc dengan horsepower 178 horsepower dan 239 Nm. Kalau dari segi pemandangan untuk belakang jelas, nggak usah Anda khawatir karena Anda terus bisa memantaui. Kalau untuk kiri kanan door to window ratio bagus dan field of view ke depan juga sangat amat bagus dan mengakomodir. Dan dari segi lain untuk mobil ini itu memang saya suka sih menyetir mobil Alphard ini. Ya saya so-so lah, enak tiba nyetir karena halus, keredaman kabin oke. Kalau untuk mau ngebut kurang bisa, kalau misalkan mau kita overtake lumayan karena newton meternya kan sangat ngebantu torsinya. Dan kalau dari segitu sih paling enak dibawa nyantai memang mobil ini ya. Mobil ini paling enak dibawa nyantai, Anda bawa sendiri atau nggak pakai supir tuh enak. Radius putar di mobil ini itu karena mobil ini cukup gede ya sedikit cukup parah lah, tapi selain itu sih bisa tolerable sih sebenarnya, sedikit cukup parah. Nah kalau untuk BBM di mobil ini, karena mobil ini itu 2500 cc, itu kadang-kadang bisa menjadi sedikit boros tergantung pemakaian Anda. Dari pengalaman saya sendiri, mobil ini tuh bisa mencapai 1:10 atau nggak 1:11 di saat waktu-waktu ngiritnya ya. Tapi kalau Anda misalkan boros, itu bisa di 1:8, 1:7, dan tergantung betapa macet jalanan yang Anda tempuh ya. Kalau misalkan jalanan pulau nggak macet, itu sih bisa dengan gampang mencapai 1:10 dan 1:11 ya. Dan jangan lupa juga bahwa semua barang yang Anda sentuh itu sangat terakomodir dengan soft touch. Yang saya sentuh sekarang nih, tangan contoh. Tangan saya taruh sini ya, kena soft touch. Punggung saya kena soft touch. Bokong saya kena soft touch. Kaki saya di sini kena soft touch karena ada padding di sisi kanan dan kirinya mobil ini, guys. Padding kanan di sini juga soft touch karena yang di sininya itu udah dilapisi dengan bahan gabus dan soft touch ya. Dan ini semua tuh sudah full kulit dengan dikontras dengan silver chrome dan panel trim kayu yang mengkombinasikan warna silver, coklat dan beige, dan itu adalah bahasa kemewahannya di mobil Alphard ini, guys. Dan jangan lupa juga itu semua bukan hanya estetis. Kayak Canet sekarang, mobil ini tuh nggak pelit fitur. Dia punya AC yang sudah semi digital lah. Tombol-tombol yang Anda pencet di sini itu udah digital. Untuk mengatur temperaturnya Anda masih menggunakan tuas kompor, dan untuk mengakses parking assist, auto hold, auto start stop, traction control, eco mode itu masih menggunakan tombol-tombol manual. Dan di sini pun Anda juga bisa mengatur ventilated seatnya di mobil ini. Jadi kalau misalkan Anda di jok bawahnya tuh mau ada ngerasa AC, itu bisa, guys. Dan nggak mesti heated seats doang. Ada pilihan option heated seats dan juga ada pilihan cooled seats. Jadi di belakang Anda nih, itu nggak bakal ada gejala di mana keringetan di belakang. Bakal terakomodir dengan AC-nya di ventilasi jok mobil ini. Gauge cluster yang cukup komplit. Dan di sini pun kalau Anda mau mengendarai mobil ini atau Anda mau ada mode alternatif dari supir atau Anda nyetir, mobil ini tuh ada memory seat yang Anda bisa pencet 1 atau 2 yang Anda bisa settingkan gitu. Total ada 3 memory seat di sini, tapi memory seat ini tuh hanya didapat di supirnya saja. Kalau untuk si passenger atau jok baris kedua itu nggak dapat. Dan di sini pun untuk mengatur settingan itu kalau untuk yang posisi duduk udah elektris, tapi kalau si tempat steering wheelnya itu tilt teleskopik tapi masih menggunakan mode manual, belum menggunakan elektris, guys. Dan memang secara keseluruhan
saya bisa sangat amat mendukung ya mobil Toyota Alphard ini. Karena dari pengalaman saya pribadi setelah mencoba nge-review dan nge-test drive mobil ini, itu fitur interior jok baris kedua dan fitur interior yang ditawarkan di jok baris pertama itu nggak ada yang menyaing guys. Bener-bener comfort to the max, sangat amat nyaman sekali. Dari jok yang sangat empuk, fitur yang sangat amat komplit, speaker yang luar biasa, interior yang mewah, dan teknologi yang berlimpah-limpah. Itu saya sangat amat kasih jempol lagi untuk mobil Toyota Alphard ini guys. Dan kita juga nggak bisa melupakan eksterior desain depannya guys, dan fitur-fitur yang dilengkapi di eksterior depannya. Orang sering bilang grill dan eksterior front desain mobil ini itu kayak seperti Transformer, dan itu nggak salah karena kayak kalian lihat sekarang ini desain depannya tuh sangat amat gahar dan besar dengan perpaduan antara chrome dan black metallic ini yang membuat desain lebih keren dan gahar sekali guys. Dan perbedaan di Toyota Alphard facelift 2018, dia sudah menggunakan lining tambahan sini guys, kumis dibilangnya tambahan sini. Beda seperti Alphard yang tahun 2016 atau nggak 17. Dan dia pun juga sudah di fit out dengan running light yang sudah berlari-lari dengan daytime running light dan lampu LED yang sudah adaptif guys. Dan kalau dari segi ban, dia sudah menggunakan ban 23550 dengan ring 18 dengan velg yang sudah menggunakan two-tone. Dan ini pun juga sudah menggunakan disc brake, jadi kalian nyaman lah. Karena mobil ini kan front wheel drive, jadi kalian tetap ngerasa aman untuk sistem pengeremannya. Jangan lupa juga, dia juga sudah di fit out dengan keyless entry, serta untuk mengakses bagasi belakangnya sudah menggunakan power back door. Dan yang kayak kalian lihat sekarang, kalian bisa lihat bahwa tempat storage-nya di mobil Alphard ini itu luar biasa sekali. Kayak kalian lihat sekarang, door to ceiling ratio-nya itu masih cukup luas. Dan karena kelebaran Alphard ini tuh 1,8 meter, itu Anda masih dapatkan banyak space di bagasi Alphard ini guys. Jadi itu sih review saya untuk si mobil Toyota Alphard ini. Secara pribadi dan personal, saya sangat amat rekomen mobil Alphard ini. Kalau kalian pun misalkan membeli Alphard yang tahun 17 ataupun tahun 16, saya masih sangat rekomen karena dari perbedaan selain desain, interiornya itu masih sama dan masih enak guys. Dengan budget misalkan kalau tahun 2016, 17 itu sekitar 700 juta, kalau yang kayak gini masih mendekati 1M, itu sangat amat worth it. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kalau kalian ada kritik, saran atau masukan, jangan lupa tuliskan di comment section di bawah. Kasih tahulah kita kalau kalian suka sama format kita baru seperti ini atau kalian lebih suka format yang dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman kalian. Ketemu lagi di video berikutnya.